hari Rabu ini kan kita semuanya serentak dari 5 wilayah yang mengajukan PSBB. Ya, semua wilayah itu adalah wilayah penyangga Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, dan satu lagi? Depok ya. Depok, Bogor, Bekasi ya 5. Nah, jadi kita memang harus ragam pelaksanaannya karena diajukannya melalui Pak Gubernur ke Menteri Kesehatan dalam waktu yang sama, sehingga kami bersepakat untuk melaksanakan bersama-sama waktunya. Nah, sekarang ini sedang persiapan di masing-masing, termasuk juga pengamanan dan lain sebagainya, karena yang di lapangan itu kan kita banyak dibantu dan ditugaskan juga oleh Kapolres dan Kodim, juga personil yang lain. Ini untuk penanganan di jalan-jalan masuk dan keluar. Lalu yang dilaksanakan atau dipersiapkan oleh pemerintah daerah tentunya harus membackup juga PSBB ini kan dalam skala besar. Tentunya kami juga masih ada yang harus dipenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak ya, tidak semua. Karena ini kan bukan karantina wilayah, ini adalah PSBB yang tentunya ada yang terdampak saja. Jadi kita siapkan juga mensinkronkan data-data mana yang memang kita pilih-pilih juga mana yang sudah dapat bantuan dari pemerintah pusat, mana yang dari provinsi, lalu kita backup dengan bantuan dari Bogor, dari pemerintah Kabupaten Bogor. Ini yang sedang kita rapikan datanya dulu untuk kemudian kita laksanakan. Baik, ini tinggal mungkin 1 hari lagi besok ya Bu ya. Artinya pendataan ini sendiri sudah dipastikan bahwa besok sudah benar-benar memiliki data yang fix gitu ya Bu ya untuk penerima bantuan sendiri. Iya, diupayakan ini harus sudah selesai. Baik, berkaitan dengan soal penutupan beberapa akses atau mungkin kegiatan masyarakat, masih ada yang mungkin bingung nanti kalau akan membeli sesuatu misalnya, bagaimana dengan pasar-pasar tradisional atau pasar modern sendiri? Apakah memang tutup total selama 2 pekan nanti atau bagaimana, Bu Bupati? Iya, kalau di Bogor ini kan karena kabupaten ya, jadi penerapannya juga tidak sama dengan kota seperti Jakarta. Nah, kalau yang kota seperti Depok, Kota Bekasi, dan Kota Bogor barangkali bisa menduplikasi apa yang sudah dilakukan oleh DKI. Karena kan memang kami juga kalau kami tidak PSBB ya percuma apa yang dilakukan Jakarta malah tidak maksimal gitu ya. Nah, ini yang kami lakukan adalah dalam rangka juga saling membantu lah untuk wilayah-wilayah terdekat. Nah, lalu bagaimana dengan masyarakat? Ya tentunya kalau untuk pangan tetap kita buka, tapi ada pembatasan jam karena memang masyarakat juga harus mulai patuh ya terhadap aturan-aturan yang memang kita buat untuk keselamatan mereka juga. Betul. Jadi kalau pasar dari jam 4 pagi sampai jam 12 siang itu untuk pasar tradisional. Tapi kalau untuk retail dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore itu sudah selesai tutup. Kalau apotik, kesehatan itu tetap buka. Tetap buka. Oke. Ini persoalan kedisiplinan masyarakat juga ini pastinya menjadi hal yang paling utama ya Bu ya, menjadi kendala juga begitu. Betul. Makanya kita laksanakan PSBB ini karena masyarakat ini masih sulit ya untuk diajak untuk social distancing, physical distancing gitu loh. Baik. Masih ada yang mudik nggak Bu di Bogor Bu? Ya kita himbau jangan mudik lah, baik keluar Bogor maupun dari Bogor gitu. Pengawasannya itu mungkin di dalam penyekatan wilayah gitu. Dan dalam skala kecil ini kan di desa-desa sudah dilakukan juga penyekatan yang tidak terdampak positif. Artinya yang kami lakukan dalam skala besar itu di 11 yang daerah merah ya. Daerah merah ini kan ada 11 kecamatan. Sisanya 29 kecamatan itu masih daerah yang kuning hijau. Jadi saya harap sih dimaksimalkan di daerah merah supaya tidak menyebar ke wilayah kuning atau hijau. Baik, jadi merah ini yang paling diprioritaskan untuk jangan sampai bocor gitu ya Bu ya? Iya betul. Baik, Bu ini terkait dengan sanksi ini bagi warga. Kalau kemarin kami mendengar pernyataan dari Pak Gubernur ini kan ada sanksinya kalau untuk PSBB dan itu diserahkan kepada masing-masing kepala daerah. Di Kabupaten Bogor sendiri sanksinya seperti apa Bu bagi mereka yang melanggar PSBB? Iya kan ini juga masih debatable ini juga masih mempertimbangkan kan sebelum kita pelaksanakan harus ada perbuk. Betul. Nah sementara yang di DKI itu kan sanksinya itu memakai sanksi karantina kesehatan ya. Nah sementara kita kan bukan karantina kesehatan, kita PSBB yang masih melonggarkan beberapa
aturan gitu loh, sehingga sehingga ada ke PSBB yang lebih luas, tetapi hukumannya atau sanksinya memakai karantina kesehatan. Ini kan nggak fair ya. Saya pikir gitu loh. Jadi ini yang masih jadi debatable. Ya walaupun yang memberikan sanksi nanti petugas keamanan seperti polisi dan TNI, tetapi kan ini juga harus diatur secara menyeluruh gitu. Jangan sampai kita nggak boleh karantina wilayah gitu kan. Nggak boleh lockdown, tapi sanksinya sanksi karantina malah mengumpulkan orang. Sanksi lockdown kan. Iya. Baik. Artinya memang sampai sejauh ini belum ada bentuk yang pasti yang jelas sanksinya seperti apa ya, Bupati? Iya kan sekarang begini ya, di DKI contohnya ya, sanksinya kan 100 juta bagi pelanggar dengan 1 tahun masa hukuman. Itu kan sanksi di Undang-Undang Kesehatan. Yang itu karantina kesehatan itu, yang semuanya tidak boleh. Hewan pun kan dapat jaminan dari pemerintah kan begitu, untuk makan hewan pun gitu kan. Nah sanksinya dari situ gitu loh. Ini yang saya tanya gitu loh, karena kemana ini arahnya? Sanksinya kok ngambil sanksinya dari situ, sementara kita aturan pengetatannya PSBB dari Kemenkes gitu kan, peraturan dari Kementerian Kesehatan yang nomor 21 itu. Jadi inilah yang jadi kendalanya. Baik, jadi kalau untuk merumuskan peraturan bupati pun juga rasanya ini masih perlu dasar hukumnya. Iya, betul. Baik, ini lumayan rumit juga ya Bu ya, tapi mudah-mudahan kita berharap janganlah ada yang bandel-bandel masyarakatnya ya Bu ya. Iya, ada bandel ya, minimal kan kita harus ada efek jerah juga gitu loh. Kalau misalkan disanksi 100 juta hanya tidak pakai masker misalkan, itu malah jadi yang nggak bagus juga. Minimal ada efek jerahnya, tapi tidak sebesar itulah. Oke, dan tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari, Bu. Pastinya. Iya, betul. Nanti makanya saya lagi rumuskan ini harus secermat mungkin, tidak bisa sembarangan.